أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين كذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة حبطت أعمالهم هل يجزون إلا ما كانوا يعملون واتخذ قوم موسى من بعده من خليهم عجلا جسدا له خوار ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا اتخذوه وكانوا ظالمين Sadaqallahul azim. Dan orang-orang yang mendustakan tanda-tanda kekuasaan kami dan mendustakan adanya pertemuan akhirat, sia-sialah amal mereka. Mereka diberi balasan sesuai dengan apa yang telah mereka kerjakan. Dan kaum Musa, setelah kepergian Musa ke Gunung Sinai, mereka membuat patung anak sapi yang bertubuh dan dapat melenguh atau bersuara dari perhiasan emas. Apakah mereka tidak mengetahui bahwa patung anak sapi itu tidak dapat berbicara dengan mereka dan tidak dapat pula menunjukkan jalan kepada mereka? Mereka menjadikannya sebagai sembahan. Mereka adalah orang-orang yang dolim. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya, dan Dialah yang Maha Agung. Surat Al-A'raf, surat ke-7, ayatnya 147 dan 148. Ibnu Mas'ud radhiyallahu an berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma salli wa sallim alaihi, beliau bersabda, Aulan nasi bi yaumal qiyamati aktharuhum alayya salatan, rawahu Tirmidzi. Orang yang terdekat kepadaku pada hari kiamat ialah orang yang paling banyak membaca solawat untukku. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Ya Rabbi warhamna jami'a. Ya Rabbi warham kulla muslim. Wahai Tuhan, kasih sayangilah kami semua. Wahai Tuhan, kasih sayangilah semua orang Islam. Ya Rabbi waghfir kulla mudnib. Ya Rabbi la taqta' rajana. Wahai Tuhan, ampunilah semua orang yang berbuat dosa. Wahai Tuhan, janganlah Engkau putuskan harapan kami. Ya Rabbi ya sami' du'ana.
Ya Rabbi ballighna nazuruh. Wahai Tuhan, wahai yang maha mendengar doa kami, wahai Tuhan, berilah kami kesempatan ziarah ke makamnya. Ya Rabbi tawshana binurih. Ya Rabbi hifdhanak wa amanak. Wahai Tuhan, berilah kami pertolongan sebab cahayanya. Wahai Tuhan, aku selalu mengharap pemeliharaan dan keamananmu. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, asyhadu an la ilaha illallah, wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajmain, walhamdulillahi rabbil alamin. Bi'aunillah, bi'idnillah, biridhoillah, kami hadir kembali dari BCA Bumi Islamic Center Surabaya untuk mengajak diri-diri kita dan keluarga besar kita dan seluruh kaum muslimin, kaum muslimat untuk mencintai Al-Quranul Karim. Mudah-mudahan panjenengan semuanya ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala bisa beristiqomah di dalam berhaqqa tilawati, berhaqqa tuqati, dan berhaqqa jihadi. Mudah-mudahan dengan wasilah ini panjenengan akan dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari segala perbuatan yang keji dan mungkar. Mudah-mudahan panjenengan didekatkan oleh Allah Subhanahu wa taala bisa berbuat soleh yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma arinal haqqo haqqo warzuqna tiba'ah, warinal batila batila warzuqna jatinabah. Amin ya rabbal alamin. Kajian kita di surat Al-A'raf ayat 147. Orang yang mendustakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala yang telah diturunkan kepada rasulnya, tidak mempercayai akan adanya pertemuan dengan Allah pada hari akhir nanti, tidak percaya akan adanya pembalasan yang akan diberikan pada hari itu, maka segala amal baik yang telah mereka kerjakan di dunia tidak akan diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa taala, karena perbuatan itu tidak dilandasi oleh keinginan mencari keridhaan Allah. Dan Allah tidak menganiaya sedikit pun. Mereka akan disiksa sesuai dengan perbuatan dosa yang telah mereka kerjakan. Naudzubillah, summa naudzubillah min dalik. Apabila hati kita mati, apabila hati kita sakit, maka seluruh perbuatan yang kita lakukan itu adalah sia-sia belaka, karena tidak berdasarkan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, jenengan lihat nanti di surat Al-Baqarah ayat 207 sampai ayat 208. Jadi amal yang diterima itu hendaknya didasari dengan iman, ilmu, amal, ikhlas, dan dilakukan dengan cara istiqomah. Mudah-mudahan dengan istiqomah panjenengan ini semuanya datang di BCA Islamic Center, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kemuliaan kepada diri panjenengan semuanya dan juga keluarga besar panjenengan semuanya. Amin ya rabbal alamin. Ayat 148. Bani Israel telah menyembah patung anak sapi selama kepergian Nabi Musa alaihissalam ke Bukit Sinai menerima wahyu dari Allah. Patung anak sapi itu dibuat oleh Samiri. Lihat di surat Toha
ayat 85 sampai 87, Samiri membuat patung itu atas anjuran para pemuka Bani Israel. Padahal ia manusia yang patuh dan taat serta mempunyai kedudukan yang terhormat dalam masyarakat. Nama Samiri disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, qala fa inna qad fatanna qaumaka min ba'dika wa adallahumus Samiri. Dia Allah berfirman, sungguh kami telah menguji kaummu setelah engkau tinggalkan, dan mereka telah disesatkan oleh Samiri. Surat Toha ayat 85. Patung anak sapi itu dibuat dari emas, yang berasal dari emas perhiasan wanita-wanita Mesir yang dipinjam oleh wanita-wanita Bani Israel yang dibawanya waktu mereka meninggalkan negeri Mesir itu. Emas perhiasan itu dilebur dan dibentuk oleh Samiri menjadi patung anak sapi. Menurut At-Tabari, emas-emas itu dipinjam dari gelang emas, tanda perbudakan Bani Israel oleh penduduk asli Mesir. Bisa dilihat tafsir selengkapnya, lihat surat Toha ayat 85. Keinginan Bani Israel menyembah patung anak sapi sebagai Tuhan selain Allah, ini adalah pengaruh dari kebiasaan mereka di Mesir dahulu. Sebetulnya nenek moyang mereka adalah orang-orang yang muwahhidin, yaitu ahli tauhid, karena mereka adalah keturunan Nabi Yakub alaihi salam. Akan tetapi setelah bergaul dengan orang-orang Mesir, pada gejala-gejala wasaniyah atau menyembah selain Allah itu menular kepada mereka. Ibadah wasaniyah ini telah mendarah daging dalam diri mereka, selalu timbul keinginan mereka hendak melakukan kebiasaan tersebut. Naudzubillah summa naudzubillah min dalik. Patung anak sapi yang disembah sebagai Tuhan oleh Bani Israel itu berupa patung anak sapi yang dibentuk sedemikian rupa sehingga jika ditiupkan angin ke dalamnya, ia akan dapat bersuara. Suara dari patung anak sapi itu keluar adalah karena masuknya angin ke dalam rongga mulut dan keluar dari lubang yang lain sehingga menimbulkan suara. Hal ini dapat dibuat dengan memasukkan alat semacam pipa yang dapat berbunyi dalam rongga patung anak sapi itu. Jika pipa itu dihembus angin, maka berbunyilah patung anak sapi itu seperti bunyi anak sapi sebenarnya. Karena hal seperti itu dipandang aneh oleh Bani Israel, maka dengan mudah timbul kepercayaan pada diri mereka bahwa patung anak sapi itu berhak disembah, sebagaimana halnya menyembah Allah Subhanahu wa taala. Naudzubillah summa naudzubillah min dalik. Nanti jenengan lihat Pak, Bu, di surat Al-Baqarah ayat 165. Jadi orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, cintanya kepada Allah itu sangat dahsyat. Sementara orang-orang yang kufur kepada Allah, cintanya kepada iblis luar biasa. Allah mencela perbuatan Bani Israel yang lemah iman itu, yang tidak dapat membedakan antara Tuhan yang berhak disembah dengan sesuatu yang ganjil, yang pertama kali mereka lihat dan ketahui. Mereka tidak dapat membedakan antara Tuhan yang menurunkan wahyu kepada para rasul dan makhluk Tuhan yang hanya dapat bersuara. Jika mereka mau berpikir, kemampuan diri mereka sendiri mungkin lebih baik dan lebih mampu berbicara dari patung anak sapi itu.
Bani Israel berbuat demikian itu bukanlah berdasar sesuatu dalil yang kuat. Mereka berbuat demikian hanya karena pengaruh adat kebiasaan nenek moyang mereka yang ada di Mesir dahulu yang menyembah anak sapi. Padahal kepada mereka telah diturunkan bukti-bukti yang nyata seperti membelah laut, tongkat menjadi ular dan sebagainya. Karena mereka tidak mau memperhatikan bukti-bukti dan dalil-dalil, mereka mengingkari Allah yang berakibat buruk pada diri mereka sendiri. Lihat surat Toha ayat 85 sampai 87. Inilah kisah-kisah para nabi dan rasul beserta para umat-umatnya. Ternyata sebagian mereka ada yang beriman dan kebanyakan di antara mereka adalah orang-orang yang kafir kepada Allah Subhanahu wa taala. Naudzubillah summa naudzubillah. Mudah-mudahan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahumma sholli wa sallim alaih, nanti dilihat di surat 33 namanya Al-Ahzab ayat 21 sampai 56. Mudah-mudahan kita termasuk umat yang terbaik. Amin amin ya rabbal alamin. Rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa tahlilana wa tasbihana wa tadarru'ana wa ta'abudana wa tamim taqsirana ya Allah ya arhamar rahimin. Ya Allah yang Maha Rahman, ya Allah yang Maha Rahim, ampunkan dosa-dosa kami, ampunkan dosa suami, istri, anak-anak, cucu kami, dan juga ampunkan dosanya para guru-guru kami, kedua orang tua kami, dan juga seluruh kaum muslimin, kaum muslimat yang masih hidup. Ya Allah yang Maha Rahman, ya Allah yang Maha Rahim, berikanlah kepada mereka ya Allah panjang umur, bil barokah, wa bi taatillah, sihah wal afiyah, dan wafatkan kami nanti ya Allah dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Ya Allah yang Maha Rahman, ya Allah yang Maha Rahim, ampunkan dosa ayah kami, ampunkan dosanya guru-guru kami, dan seluruh dosanya kaum mukminin, kaum mukminat yang sudah wafat. Allahumma anzilir rahmah wal maghfirah wan ni'mah wal jannah. Ya Allah, jadikanlah bumi Islamic Center ini ya Allah bumi yang Engkau berkahi menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, yaitu bumi yang aman, bumi yang nyaman, penduduknya orang-orang beriman. Apabila dia berbuat maksiat, cepat-cepat bertaubat, mudah-mudahan selamat dunia akhirat. Ya Allah, bimbinglah umat-umat yang hatinya mati, hidupkanlah ya Allah dengan hidayah-Mu. Dia bisa berucap asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Para umat yang hatinya masih sakit ya Allah, yang biasa berkata dusta, yang biasa mengingkari janji-janjinya, yang biasa berkhianat atas amanat yang dipikulnya, ya Allah berilah hidayah mereka, taubatan nasuha, berilah hijrah mereka untuk senantiasa berkata yang jujur, untuk menepati janji-janjinya, dan untuk bisa berbuat amanah. Amin amin ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.